Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekarayo Anggraini dari 12 MIPA 4, absen 33. Hari ini saya ingin membuat video ujian praktik untuk memenuhi nilai kimia, fisika, dan bahasa Indonesia. Judul: Laporan Praktikum Uji Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Landasan teori. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion positif dan ion negatif. Ion positif yang dihasilkan dinamakan kation dan ion negatif yang dihasilkan dinamakan anion. Jumlah dari muatan ion positif dan ion negatif akan sama sehingga muatan-muatan ion dalam larutan netral. Ion-ion inilah yang kemudian menghantarkan arus listrik. Terdapat dua jenis larutan elektrolit, yaitu yang pertama larutan elektrolit kuat, larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Lalu yang kedua larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau ionisasi tidak sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Lalu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara untuk membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kedua, apa saja contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit yang ada di sekitar kita. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 1. Untuk menguji dan mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit yang ada di sekitar kita. Hipotesis penelitian, larutan elektrolit kuat akan membuat lampu pada alat uji sederhana menyala dan dapat menimbulkan gelembung-gelembung gas. Larutan elektrolit lemah akan menimbulkan gelembung-gelembung gas serta membuat lampu pada alat uji sederhana tidak menyala atau menyala redup. Larutan non-elektrolit tidak membuat lampu pada alat uji sederhana menyala serta tidak menimbulkan gelembung-gelembung gas. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 23.22 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah, Jalan Raden Fata Gang Masjid 2 nomor 18A Ciledug, Tangerang. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama alat untuk uji elektrolit. Kita membutuhkan baterai 9 volt, rumah bohlam dan bohlamnya 2,5 volt, lalu solatip, lalu penjepit buaya, lalu ada 2 batang karbon, lalu ada kabel, yang terakhir adalah papannya. Alat lainnya ada wadah, lalu ada alat tulis, saya di sini menggunakan pulpen, ada sendok, ada tisu, lalu ada label nama. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah larutan garam, larutan gula, larutan jeruk, air pokari, hidrokoko, air mineral, larutan cuka, susu, dan larutan sabun. Saya di sini menggunakan deterjen. Prosedur penelitian. Yang pertama, merangkai alat uji elektrolit. Yang kedua, membuat larutan yang akan diuji.
pertama saya akan membuat larutan garam. Ambil garam secukupnya, lalu tambahkan air mineral. Saya menggunakan 30 ml air untuk melarutkan garamnya, lalu diaduk sampai larut. Yang ketiga, menguji larutan dengan memasukkan batang elektrode karbon pada masing-masing larutan tanpa keduanya bersentuhan. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi pada lampu dan keberadaan gelembung-gelembung gas pada larutan. Yang kelima, saat ingin mengganti ke larutan selanjutnya, bersihkan dan keringkan batang karbon terlebih dahulu menggunakan air bersih dan tisu. Lalu yang keenam, ulangi percobaan tersebut pada larutan yang lain. Larutan pertama adalah larutan garam. Saatnya mencelupkan 2 batang elektroda ke dalam larutan. Terlihat banyak gelembung gas di sekitar batang elektroda dan lampu nyala. Sesudah menguji pada larutan sebelumnya, jangan lupa dibersihkan dengan air atau tisu. Kalau sudah bersih dan kering, lanjut pada larutan berikutnya. Larutan kedua adalah air jeruk. Terlihat sedikit gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala. Selanjutnya ada air hidrokoko. Terlihat banyak gelembung di sekitar batang elektroda dan lampu tidak menyala. Selanjutnya ada air pokari. Terlihat banyak gelembung di sekitar batang elektroda dan lampu tidak menyala. Ini adalah larutan sabun. Saya di sini menggunakan deterjen cair. Langsung terlihat banyak gelembung di sekitar batang elektroda sehingga membuat busa dan lampu tidak nyala. Selanjutnya ada larutan cuka. Terlihat banyak gelembung di sekitar batang elektroda dan lampu tidak menyala. Ya, ada air mineral. Terlihat tidak terdapat gelembung sekitar batang elektroda dan lampu tidak menyala. Ini ada larutan gula. Terlihat tidak terdapat gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala. Ada susu. Tidak terdapat gelembung-gelembung gas di sekitar batang elektroda dan lampu tidak menyala. Data hasil penelitian. Ada nama zat,
pengamatan lampu, dan pengamatan gelembung. Yang pertama, air mineral, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kedua, larutan jeruk, lampu tidak menyala, sedikit gelembung. Yang ketiga, larutan garam, lampu menyala terang dan banyak gelembung. Yang keempat, larutan gula, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Yang kelima, air pokari, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang keenam, air hidrokoko, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang ketujuh, larutan cuka, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang kedelapan, susu, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kesembilan, larutan deterjen, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Pembahasan. Dari hasil percobaan, kita dapat menentukan dan membedakan larutan apa yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Larutan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat adalah larutan garam, karena saat dilakukan uji larutan menunjukkan peristiwa di mana lampu menyala terang dan pada sekitar elektrode terdapat banyak gelembung gas. Hal ini menandakan larutan tersebut terionisasi sempurna. Larutan elektrolit lemah ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan muncul gelembung, baik sedikit maupun banyak, yang dikarenakan ionisasi sebagian. Larutan yang menunjukkan gejala tersebut adalah air pokari, air hidrokoko, larutan cuka, larutan jeruk, dan larutan deterjen. Pada larutan gula, air mineral, dan susu tidak terjadi ionisasi sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung yang muncul pada sekitar elektrode saat dilakukan uji larutan. Maka, larutan tersebut tergolong larutan non-elektrolit. Jawab. Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas sebagai media yang dapat mengalirkan arus listrik dari elektrode 1 ke elektrode 2. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion positif maupun ion negatif. Pada larutan elektrolit kuat, ion-ion terdisosiasi sempurna menyebabkan banyak muatan yang mengalir sehingga lampu dapat menyala. Jawab. Yang termasuk dalam konduktor adalah yang pertama, larutan jeruk, yang kedua, larutan garam, yang ketiga, larutan cuka, yang keempat, air pokari, yang kelima, air hidrokoko, yang keenam, larutan deterjen. Yang termasuk isolator ialah yang pertama, air mineral, yang kedua, larutan gula, yang ketiga, susu. Jawab. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Dalam fisika sendiri, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Konduktor dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki banyak elektron valensi. Sebuah bahan dapat dikatakan konduktor jika memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, memiliki konduktivitas yang baik atau nilai hambatan jenis yang jumlahnya kecil. Yang kedua, memiliki kekuatan mekanis atau kekuatan tarik yang cukup tinggi. Kekuatan mekanis adalah kemampuan bahan untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, memiliki koefisien muai panjang yang kecil. Bahan yang memiliki daya muai yang rendah berarti sulit berubah bentuk, volume, maupun ukuran karena suhu. Yang keempat, modulus elastis yang besar. Kesimpulan, larutan elektrolit kuat akan memancarkan cahaya yang kuat, sedangkan elektrolit lemah tidak memancarkan cahaya atau redup, meskipun keduanya menghasilkan gelembung. Serta apabila lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode tidak timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji disebut larutan non-elektrolit. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa larutan garam, larutan cuka, air pokari, air hidrokoko, air deterjen, dan larutan jeruk termasuk larutan elektrolit. Sedangkan larutan gula, air mineral, dan susu termasuk larutan non-elektrolit. Saran,
1. Memakai jas laboratorium untuk keselamatan kerja saat melakukan praktikum. 2. Gunakan baterai yang lebih besar voltnya. 3. Periksa alat uji elektrolit secara teliti.